Annyeonghaseyo Cinggudeul, selamat datang lagi di channel Mas Philip. Untuk video kali ini kita akan mempelajari struktur kalimat dalam bahasa Korea. Nah, teman-teman sudah tidak sabar bukan untuk membentuk sebuah kalimat dalam bahasa Korea, dalam penulisan maupun dalam percakapan. Kalau begitu, tanpa berlama-lama lagi, sijakalkayo. Sebelum mempelajari struktur kalimat dalam bahasa Korea, ada beberapa hal yang harus kita pelajari dan pahami terlebih dahulu. Yang pertama adalah perubahan kata kerja dan kata sifat dalam bahasa Korea. Berbeda dengan bahasa Indonesia, kata kerja dan kata sifat dalam bahasa Korea harus diolah terlebih dahulu sesuai dengan bentuknya dan penggunaannya sebelum digunakan di dalam sebuah kalimat atau dalam sebuah percakapan. Kita tidak akan mempelajari secara detail bagaimana cara mengubah kata kerja dan kata sifat pada video kali ini, tapi saya akan memberikan beberapa contoh untuk kita gunakan dalam sebuah kalimat. Yang pertama adalah kata kerja. Contoh yang pertama adalah gada yang berubah menjadi gayo yang artinya pergi, lalu mokta yang menjadi mogoyo yang berarti makan, lalu yang ketiga adalah ikta yang menjadi ikoyo yang berarti membaca. Lalu untuk kata sifat ada manta yang menjadi manayo yang berarti banyak, lalu ada yepeda yang menjadi yepoyo yang berarti cantik atau indah. Nah, Cinggudeul, kata kerja dan kata sifat ini nanti akan kita gunakan ya untuk membentuk sebuah kalimat sebagai contoh latihan dalam struktur kalimat. Hal berikutnya yang harus kita pelajari adalah partikel subjek dan partikel objek. Sama seperti bahasa Indonesia, bahasa Korea pun juga memiliki subjek, objek, dan predikat. Yang membedakan adalah di bahasa Korea, untuk subjek dan objeknya memiliki partikel sebagai penanda di dalam sebuah kalimat. Untuk partikel subjek ditandai dengan i atau ga. Penggunaannya tergantung dari suku kata terakhir dalam sebuah kata tersebut. Jika suku kata berakhir dengan akhir konsonan atau terdapat bacim, maka partikel subjeknya adalah i. Sebagai contoh, cek yang berarti buku menjadi cegi, lalu ada dosogwan yang berarti perpustakaan, maka menjadi dosogwani, lalu ada handphone yang berarti handphone menjadi handphoney. Bagaimana jika suku kata tersebut berakhiran dengan akhir vokal atau tidak ada bacimnya? Maka partikel subjeknya adalah ga. Sebagai contoh adalah yoja yang artinya perempuan menjadi yojaga, lalu ada namjaga yang berarti pria, lalu ada uyuga yang berarti susu. Yang berikutnya adalah partikel objek. Untuk partikel objek kita menggunakan el atau rel untuk menandakan objek di dalam sebuah kalimat. Ketentuan penggunaannya sama seperti partikel subjek, yaitu tergantung dari suku kata terakhir di dalam kata tersebut. Jika suku kata tersebut berakhiran konsonan, maka menggunakan partikel el. Sebagai contoh, cek menjadi cegel, dosogwan menjadi dosogwanel, dan handphone menjadi handphonel. Jika suku kata berakhiran vokal atau tanpa bacim, maka kita menggunakan partikel rel. Sebagai contoh adalah yojarel, namjarel, dan yang terakhir uyurel. Nah, partikel subjek dan objek ini akan kita gunakan untuk membentuk sebuah kalimat dalam bahasa Korea. Tetapi dalam beberapa kasus atau beberapa kejadian, partikel subjek dan objek ini bisa kita hilangkan. Selain partikel subjek dan partikel objek, ada satu lagi partikel penanda dalam sebuah kalimat di dalam bahasa Korea, yaitu partikel topik. Tapi kita tidak akan membahasnya ya pada video kali ini, kita akan membahasnya untuk video-video berikutnya. Jadi jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi video-video dari Mas Philip berikutnya. Setelah kita mempelajari bagaimana penggunaan partikel subjek dan partikel objek di dalam sebuah kalimat, dan juga kita sudah mempelajari bagaimana sebuah kata dasar dari kata kerja dan kata sifat diolah di dalam bahasa Korea, sekarang saatnya kita mempelajari bagaimana sih struktur kalimat dibentuk di dalam sebuah bahasa Korea. Tetapi sebelum itu, saya akan mengingatkan kembali bagaimana struktur kalimat dalam bahasa Indonesia dibentuk. Hal ini untuk membandingkan perbedaan antara bahasa Korea dan bahasa Indonesia di dalam penggunaan struktur kalimatnya. Seperti yang teman-teman sudah tahu, struktur kalimat di dalam bahasa Indonesia adalah subjek, predikat, lalu objek. Sebagai contoh, saya makan roti.
Saya adalah subjek, makan adalah predikat, dan roti adalah objek. Ada juga Rina baca buku. Rina adalah subjek, baca adalah predikat, dan buku adalah objek. Tetapi berbeda nih guys dengan bahasa Korea. Struktur kalimat di bahasa Korea adalah subjek, objek, dan predikat. Jadi susunannya antara predikat dan objek itu dibalik. Sebagai contoh, yang pertama adalah 제가 빵을 먹어요, yang berarti saya makan roti. Roti itu dibalik nih guys sama makan. 제가 artinya adalah saya, 빵을 adalah roti, dan 먹어요 adalah makan. Karena struktur kalimat dalam bahasa Korea adalah subjek, lalu objek, lalu predikat, maka kita akan menempatkan 제가 sebagai subjek terlebih dahulu, lalu kita tambahkan pang yang merupakan objek, dan kita berikan penanda partikel objek adalah menjadi pange, lalu kita tempatkan predikatnya itu di ujung kalimat, yaitu mogoyo, yang kata dasarnya adalah mokta. Jadi kalau di bahasa Indonesia adalah saya makan roti, kalau di bahasa Korea itu terbalik guys, saya roti makan. 제가 빵을 먹어요. Contoh yang kedua adalah Rina membaca buku. Nah, kalau bahasa Indonesia kan subjek, predikat, objek. Kalau di bahasa Korea, objek dan predikatnya kita tukar ya guys, menjadi Rina siga, 제가 읽어요. Rina siga adalah subjek, 제가 adalah buku ya, karena buku maka dia adalah objek, lalu 읽어요 adalah membaca yang merupakan predikat. Sehingga kalau di bahasa Indonesia adalah Rina membaca buku, kalau di bahasa Korea adalah Rina buku membaca, atau Rina siga 책을 읽어요. Bagaimana Cinggude? Mudah bukan? Apakah kalian sudah bisa mengingatnya? Pasti ada beberapa dari teman-teman yang kesulitan untuk membedakan antara struktur kalimat di dalam bahasa Indonesia dan bahasa Korea. Oleh karena itu, Mas Philip akan memberikan beberapa soal latihan yang bisa teman-teman jawab untuk melatih bagaimana sih membentuk struktur kalimat di dalam bahasa Korea. Jangan lupa ya untuk juga membandingkan supaya teman-teman bisa langsung memahami perbedaan antara penggunaan struktur kalimat di bahasa Korea dan bahasa Indonesia. Setelah teman-teman menjawab soal-soal yang Mas Philip berikan, jangan lupa juga ya untuk menulisnya di komen supaya kita bisa bahas bersama apakah jawaban dari teman-teman sudah benar atau masih ada yang harus kita perbaiki bersama-sama. Untuk video berikutnya, kita akan terus melatih penggunaan struktur kalimat di dalam bahasa Korea. Jadi untuk Cinggude yang masih banyak mau latihan untuk membentuk struktur kalimat di dalam bahasa Korea, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dan bunyikan loncengnya supaya tidak ketinggalan video dari Mas Philip yang berikutnya. Untuk teman-teman yang suka dengan video kali ini, jangan lupa ya untuk ditekan tombol like-nya. Kalau begitu, sampai jumpa di video berikutnya. Annyeong!